Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syara'a li ibadihi taqarruba ilaihi bizabhil kurban wa qarana an-nahra lahu bis-salati fi muhkamil Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul fadli wal imtinan wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa ala kulli insan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami Al-Inayah yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah di siang Jumat ini dengan kesehatan, dengan kesempatan dan juga dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita bisa hadir berkumpul kembali di ruangan Masjid Jami Al-Inayah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Kita mengharap semoga sholat Jumat yang nanti kita akan laksanakan dan juga yang telah kita laksanakan dan seluruh amal ibadah kita yang wajib dan yang sunat mudah-mudahan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu hati dan pikiran kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima nasihat-nasihat dan petuah-petuah agama. Amin ya mujibas syahidin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hari raya Idul Adha tinggal sedikit lagi. Pasti ya, di hari raya tersebut banyak umat Islam yang menyerahkan hewan kurbannya, baik itu menyerahkan kepada panitia ataupun juga mereka langsung memotong sendiri. Memang saudara-saudara, syariat kurban ini kan sudah ada semenjak dahulu kala. Maksudnya sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, itu penyembelihan hewan kurban sudah ada. Terhitung dari masa Nabi Adam, terus berlanjut masa Nabi Ibrahim sampai ke masa Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran sering kita dengar firman Allah yang berbunyi, "Fasholli li rabbika wanhar." Artinya laksanakanlah sholat dan sembelihlah hewan kurban. Perintah untuk menyembelih hewan kurban adalah setiap tahun. Setiap kali datang hari raya Idul Kurban, setiap itulah umat Islam diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Jangan sampai ada pemikiran atau ada pendapat yang mengatakan, oh saya dulu sudah berkorban, maka sekarang tidak berkorban lagi. Ini saudara-saudara kesalahan. Yang benar, setiap tahun kita diperintahkan untuk berkorban, walaupun hukumnya tidak wajib. Hukumnya sunnah muakkadah untuk berkorban setiap tahun. Bahkan ada hadis Nabi yang berbunyi, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Hendaklah setiap tahun di dalam keluarga ada yang berkorban. Dalam setiap keluarga ada satu orang yang berkorban, itu minimal, syukur-syukur beberapa orang. Sehingga saudara-saudara, penyembelihan hewan kurban ini setiap tahun syiarnya makin bagus, karena setiap rumah berkorban. Dan inilah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saudara, di dalam kita menyembelih hewan kurban ini banyak sekali manfaat, hikmah dan keuntungan
yang akan didapat oleh orang yang menyembelih hewan kurban. Ya. Di antaranya dengan kita berkorban berarti kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Percis sesuai dengan namanya. Ya, namanya kan kurban, ini bahasa Arab. Ya, qaf ra ba alif nun, kurban. Kalimat kurban itu asalnya diambil dari kalimat qoroba yakrobu kurbanan, artinya dekat. Jadi saudara-saudara, orang yang menyembelih hewan kurban berarti dia mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita dekat kepada manusia, saudara-saudara, lebih-lebih manusia yang baik, ini memberikan keuntungan. Ya. Apalagi dekat kepada Allah yang paling baik, yang menciptakan kita, yang memberi rezeki terus menerus. Maka justru kalau kita dekat kepada Allah, kita yang untung, saudara-saudara. Bukan Allah yang untung. Allah sudah maha kaya, Allah maha kuasa. Kita baik atau kita nakal, kita beriman atau kita kafir, yang untung kita atau yang rugi juga kita. Bagi Allah sudah maha kaya. Maka dengan kita beribadah kepadanya, mematuhi perintahnya, menyembelih hewan kurban, berarti saudara-saudara kita akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat kurban sesuailah dengan yang kita harapkan. Dengan kita menyembelih hewan kurban berarti kita makin dekat kepada Allah. Nanti keuntungannya kembali kepada kita. Itu saudara-saudara, ada hadis Nabi, yaitu hadis qudsi yang menjelaskan Allah berfirman, "Idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dira'an." Apabila hambaku mendekat, kata Allah, apabila hambaku mendekat kepadaku 1 jengkal, maka saya akan mendekat kepadanya 2 jengkal atau sehasta. Ini kan menggambarkan bahwa setiap kali hamba dekat kepada Allah, maka Allah akan lebih dan lebih dekat lagi kepadanya. Dan ini kan menunjukkan menguntungkan, bukan merugikan. Kemudian lagi Allah berfirman, "Wa idza taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu minhu ba'an." Apabila hambaku dekat 1 hasta, itu 2 jengkal, niscaya aku dekat kepadanya sedepak. Jadi gambarannya tuh orang yang berkorban makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dimakin dekat kepada Allah, maka manfaatnya juga kembali kepadanya. Kemudian saudara-saudara, hikmah atau keuntungan untuk kita berkorban ini diantaranya untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah. Nikmat yang diberikan begitu banyak, itu saudara-saudara harus kita peruntukkan sesuai dengan peruntukannya. Peruntukan uang adalah untuk kita keluarkan demi kebaikan. Baik mulai pengeluaran yang wajib seperti buat istri dan anak, sampai pengeluaran yang sunat seperti nanti di hari raya kurban disuruh menyembelih hewan kurban. Maka ketika kita menyembelih hewan kurban berarti kita telah bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Ini pun saudara-saudara sama dengan kita. Allah itu nggak ngambil keuntungan dari kita bersedekah. Allah nggak mengambil manfaat dari kita menyembelih hewan kurban. Yang untung, yang bermanfaat tidak lain yang berkorban itu sendiri. Ketika kita membeli hewan kurban dan kita sembelih di hari raya Idul Adha, maka saudara-saudara kita akan mendapat keuntungan bahwa nanti kurban yang telah kita sembelih akan memberikan manfaat kepada kita, yaitu Allah akan ampunin dosa-dosa kita. Bahkan ada hadis mengatakan setiap ketel, setiap tetesan darah ketika kita sembelih hewan kurban, setiap itulah Allah ampunin dosa-dosa kita. Itu manfaat saudara-saudara dari berkorban, menghapus dosa-dosa kita, sekaligus ungkapan terima kasih kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Ketahuilah
Uang yang kita miliki itu saudara-saudara bukan uang kita. Yang disebut harta kita yang telah kita keluarkan. Baju yang saya kenakan, jam yang saya pakai, ini bukan milik saya. Buktinya kalau saya meninggal dilepas semuanya. Tanah yang saya miliki ya, atau harta emas yang saya miliki, kalau saya meninggal semuanya ditinggal. Maka kita selalu lihat itu, orang yang meninggal tangannya sudah terbuka, melepas saudara-saudara dunia yang dimiliki. Maka tuh harta yang kita miliki sekarang, kita hanya mengurus saja. Kita menjadi bujang, kita menjadi pembantu mengurus harta tersebut buat nanti anak-anak kita. Tapi saudara-saudara, rugi sekali kalau harta yang capek-capek kita cari melulu buat anak keturunan. Belum tentu mereka bisa mendoakan kita. Maka dari itu kita harus berusaha mandiri. Kita keluarkan harta kita untuk kebaikan. Nanti yang untung kita juga. Bukan siapa-siapa. Betul, memang seseorang ketika punya keturunan hendaklah mereka memperhatikan, menjaga dan memelihara. Tapi jangan melulu buat mereka. Kalau melulu buat mereka sama aja kita jadi pembantu. Pembantu mereka mengurus kontrakan, mengurus rumah, mengurus bisnis. Nanti kita mati saudara-saudara nggak bawa apa-apa. Jadi yang kita bawa itulah yang kita keluarkan. Inilah yang disebut ya di dalam hadis bahwa harta seseorang adalah yang ia keluarkan, bukan yang dimiliki. Harta seseorang adalah yang ia keluarkan, bukan yang dimiliki. Kalau yang dimiliki nanti akan jatuh kepada ahli waris dikala pemiliknya meninggal dunia. Jadi saudara-saudara, jangan pelit untuk diri sendiri. Kita tuh berkorban, menyembelih hewan kurban, itu untuk diri kita itu pahalanya. Bukan untuk siapa-siapa. Kok ada orang pelit buat dirinya? Aneh saudara-saudara. Mungkin buat orang lain pelit masih pantas, tapi kita memberi, berbagi kepada orang lain, itu bukan berarti saudara-saudara kita ini istilahnya egois, hanya mementingkan diri sendiri. Anak kita tidak pikirkan, tetap anak kita berikan warisan. Tapi kita pun butuh, yaitu uang yang kita cari, kita keluarkan untuk kepentingan dan pahala buat diri kita sendiri. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada uang yang paling bagus yang ia keluarkan pada hari raya Idul Adha kecuali uang yang dibelikan hewan kurban. Anggaplah Anda punya uang 3 juta, Anda bagi-bagikan kepada fakir miskin. Atau 3 juta Anda belikan hewan kurban, pasti pahalanya lebih besar, yaitu kita belikan hewan kurban. Kenapa demikian? Karena memang ini waktunya saudara-saudara. Hari raya kurban itu tidak ada yang paling bagus uang kita belanjakan kecuali uang untuk membeli hewan kurban dan disembelihnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita rezeki yang banyak, yang halal untuk kita pergunakan beribadah kepada Allah dan diantaranya untuk membeli hewan kurban. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansaka liyazkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.